Pastor, buka dulu maskermu ya terus. Oke. Pastor tak jelas. karena saya sudah tak sabar untuk menyerang. Itu dia kan. Apa-apa. Saya ada permasalahan. Itu dia. Tunggu dulu. Ada. Maskerku ini dapat dari ya. Oke. Nanti Itu dia. apa rupanya persoalan? Pastor Redemptus kan katanya pintar sekolah. Jangan hanya nama kau buat. Ya. Pastor Redemptus Simamora Ordo Kapusin, Direktur Radio Maria Indonesia. Indonesia ini itu penting ya. Indonesia. Karena kalau hanya Sumatera Utara untuk apa? Kan Oke, saya lanjutkan saja dulu. nanti. Saya lanjut. Oke, baik. Ya. Kemudian jangan juga Pastor Redemptus itu harus kau katakan founder Choir Magnificat. Oke, founder of pendiri paduan suara Magnificat. Oke. Karena tadi kan piano itu kau lihat kan bagus itu. Jadi apa mau kau tanya? Oke. Jadi berkaitan juga dengan tadi yang video pembukaan yang tak seberapa juga sebenarnya di dalamnya itu kan. Inilah dia. Saya punya permasalahan ini. Iya. Tadi pastor seperti melihat itu patungnya seseorang, entah siapalah itu. Beethoven itu tak kau. Beethoven. Oke, saya apakan sebentar ya. Jadi Beethoven itu. Beethoven, ya oke. Lalu bukan itu saja sebenarnya. Tadi pastor seperti pastor sayang dia, jadi seperti seorang bapak menyayangi anaknya kan gitu kan. Lalu tentang patung itu kemudian saya menemukan berbagai persoalan. Terutama ini, gereja saya dapat melihat langsung bahwa gereja mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mengadakan patung. Misalnya di Puncak 2000 ada patung di situ besar kali. Oh iya. Di Puncak 2000. Oke, baru di Gereja Santo Antonius ini banyak kali patung. Maranatha. Di Maranatha juga. Lalu kemudian di contohnya di Rio de Janeiro itu ada patung Yesus yang sangat besar. Dan kalau pastor pasti pernah ke Vatikan, kan gitu kan? Di situ gereja itu Basilika Santo Petrus itu patung nama Sudi, kan gitu kan? Patung di semua itu gereja. Nah itu faktanya. Lalu saya mempunyai dasar untuk bertanya dan cenderung menyerang. Dasar kitab suci. Coba. Ini peluang menangku agak banyak ini. Keluaran 20 ayat 4. Iya. Keluaran 20 ayat 4. Kecil. Ini dari Tuhan Allah langsung kepada Musa. Dok aja. Iya, itu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dasar kitab suci ini loh. Dasar kitab suci. Jadi tak bisa lagi membuat apa-apa. Tadi di langit di atas jadi patung burung, patung bulan, apa ya. Di bumi binatang ataupun apa manusia. Jangan pastor debat dulu apa yang dikatakan. Ini Tuhan Allah ini yang mengatakan. Aku kan mau menerangkan bagaimana sebenarnya yang mau dimaksudnya kan. Jadi semua tak bisa. Memang itu di sini. Itu begini kan. Saya kan sudah biasa juga agak go internasional. Oke. Nah, itulah. Jelaskan sajalah dulu. Beberapa kali ke Belanda ya. Oke, Belanda. Di situ ada saat di Hertog Den Bosch itu kok nama kotanya kan. Jadi ada gereja di situ yang menjadi sejarah. Dibuat menjadi museum gereja yang besar. Oke. Kami dibawa ke sana bagi jalan. Apa rupanya biasa aja gereja kan banyak gereja yang besar-besar di sana kan. Betul. Apa keistimewaannya ini? Lihat dulu nanti, masuklah dulu ke dalam katanya kan. Baru kulihatlah kan. Ada kepala Bunda Maria, hanya kepalanya terletak di lantai. Oke. Badannya di sebelah sana pakai seperti inilah. Tapi bukan dari ini kan dari fiber ya. Fiber. Begitu betul-betul dari batu yang marmer. Kemudian salib Yesus dipatahkan, tangannya di sana. Berkali siapa yang membuat ini? Dibiarkan gitu kan. Banyak lagi patung-patung santo ini dirusak semua dan dibiarkan begitu. Itu yang menjadi apa kan, dikumpulkan begitu, dibiarkan. Jadi akhirnya berkisahlah. Dulu ini gereja Katolik. Oke. Terjadilah reformasi di tubuh gereja. Di tubuh gereja kan akhirnya ada yang tidak, yang ini yang kau bilang itu, kau lah memang mungkin si reformasi kau kan.
Jadi tak bisa membuat patung dan seterusnya. Akhirnya terusirlah Katolik dari situ, dimulai dari terus ya. Dan mereka akhirnya memiliki gereja ini. Tapi kok banyak kali patung kita tidak pernah boleh membuat patung. Lihatlah seperti kau itu yang dikatakan Kitab suci, kitab suci. Kitab suci apa lah pokoknya itu. Dan tenang aja kau, dihancurkannya kan. Dan kalau melihatnya ngeri. Memang seperti yang katakan itu, jangan membuat patung ya, apapun di bumi ini, di atas, di sana, apalah tadi. Apa tadi dibilangnya? Jangan di langit di jangan atas membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Wah. Jadi itulah rupanya yang terjadi. Kenapa Katolik ini dibuatnya pula patung, sedangkan dalam kitab suci tidak boleh membuat patung. Berarti Katolik melanggar kitab suci. Melanggar kitab suci. Okay. Dan lagi dimasukkan seperti minggu lalu menyembah patung itu lagi. Lebih parah lagi kan. Dan itulah sekarang menjadi satu refleksi ketika orang melihat, bagaimana dulu pemikiran orang ya. Kok Katolik sekian sampai 1500 tahun membuat patung, tiba-tiba tak boleh. Dan ada yang mengatakan bahwa tak boleh. Dan dihancurkan, karya seni yang begitu indah dihancurkan sampai hati. Sampai itu dengan yang di Irak kan, semua peninggalan abad-abad Mesopotamia dihancurkan. Aduh, sayang kali kan, karena katanya itu kafir kan. Jadi begini, sebenarnya ya, nanti dulu ku ambil kesimpulan kan, tapi kita lihat dulu cerita-cerita. Saya dulu waktu kecil, ada patung-patung di bawah para misionaris pastor Belanda kan, ada juga gambar-gambar. Ini sebenarnya patung dan gambar sama aja ini kan. Dibuat, jangan membuat patung, gambar atau apa itu ya. Jadi ada di situ yang sampai sekarang masih saya ingat, luar biasa. Rupanya gambar atau patung itu bisa mendidik iman kita. Coba bagaimana caranya rupanya? Begini kan. Jadi pastor itu menunjukkan, mana mengertikan bahasa Belandanya dibuatkan, tapi gambar kami lihat anak-anak. Molo manakku itu mencuri ya. Lihat malaikatnya menangis mereka itu. Dan setan yang berbaju hitam di dalam gambar itu ditunjukkan demikian. Melompat-lompat. Kan senang. Tapi kalau kau berbuat baik, lihat malaikat senang, setan sedih. Itu sangat mengena kepada saya, mungkin kepada kawan-kawanku yang lain. Jadi gambar ini dia tidak banyak bercerita, tapi hanya melihat gambar sampai sekarang, up to now masih saya bayangkan. Jadi sebenarnya gambar itu bisa, atau patung itu bisa mendidik. Tetapi apa tadi? Memang kau kafir kurasa. Enggak, sebenarnya kan bukan hanya patung. Justru pastor memberi saya sedikit ruang lagi untuk menyerang. Patung dan kemudian gambar. Lihat itu seperti patung hati Yesus. Yesus kerahiman ilahi. Kok kayak devosan kerahiman ilahi. Setiap peserta itu pasti ada dompetnya. Jam 3. Tidak ada dompetnya, tidak ada gambar itu di dompet, dosa. Seperti itu tampaknya kan. Kan gitu kan. Lalu kalau patung Maria, kalau di rumah orang Katolik tidak ada Bunda Maria, tak lengkap. Iya, memang bisa. Itulah hebatnya kan. Tapi sekarang persoalannya, kalau kita tadi hanya menekankan jangan membuat bagimu patung. Tapi Tuhan memang mengatakan itu. Iya, ini jauh kepada Musa yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau di bawah. Luar biasa. Jadi apa sebenarnya kan? Sebenarnya begini. Jadi apalagi sebenarnya ada juga itu dalam Matius 4 ya, ayat 10 itu menekankan, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Karena ada hubungannya dengan menyembah yang pakai. Jadi patung dibuat akhirnya menjadi menyembah. Akhirnya dilarang membuat patung. Tetapi patung yang manakah sebenarnya kan? Sebenarnya kadang-kadang kita ini kan fanatiknya atau bodohnya luar biasa. Ayat itu aja diambil. Ayat itu. Kau kan bodohnya kau kan? Enggak. Ayat itu aja tuh dulu. Bukan. Ayat itu aja kau ambil kan? Ini perintah Tuhan, Pastor. Memang perintah Tuhan. Tapi tunggu dulu ya. Memang saya pernah juga diserang seperti kau itu kan? Beberapa tahun yang lalu itu. Kami umat Katolik sering diserang seperti itu. Jadi ada telepon dari Jakarta. Si ibu ini dulu Katolik. Tapi karena perkawinan menjadi tidak Katolik lagi dan suaminya jadi pengkhotbah. Oke. Dan masih famili. Dan akhirnya
family jauh lah ya. Dan akhirnya dia menelepon khusus, entah kenapa itu tak pernah menelepon. Khusus mendebat itu. Ada dibilangnya, memang pastor dan Katolik itu salah. Ke Katolik dulu, kenapa? Kenapa dipakai ulos untuk memberkati? Oke. Ulos kami tidak mau, tak mungkin itu. Sama itu dengan patung dan lain-lain itu. Yakin kali dia kan. Gue bilang, ulos kapan ulos memberkati? Tapi tak bisa dibuat karena otaknya sudah lain kan. Sebenarnya begini, coba kalau baca dulu ayat 2, ayat 3. Naik ke atas ya. Ya, naik dulu ke atas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, jangan ada di Allah lain. Oke. Ayat 5. Oke. Udah pegang tekohon. Tunggu ya, ini saya sudah mempersiapkan semuanya. Jadi bikin apa? jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Jadi kalau tadi hanya membaca ayat 4, jangan membuat dan seterusnya kan. Padahal pertama ayat 3 tadi apa itu tertulis? Jangan ada padamu Allah lain. Oke. Dari di hadapanku. Dan kemudian ayat 5 itu justru di sini intinya, jangan sujud menyembah kepadanya, jangan membuat patung, tapi kemudian ditulis jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, kepada si patung itu. Yang minggu yang lalu kepada Bunda Maria kan. Di situ masalahnya, perbedaannya. Jadi akhirnya tak boleh lagi membuat patung karena memang orang Israel itu rupanya selalu membuat patung, mungkin di zaman itu ya, kan mereka juga membuat patung lembu kan, Ya, patung emas lembu. itu kan, jadi itu mereka sembah. Ya. Langsung kalau ada patung menjadi disembah. Dan yang sebenarnya kalau kita ikuti ayat 3 dan ayat 5, jangan membuat patung di dalam ini konteksnya itu menjadi patung itu Allah ya. Atau juga kau menyembah patung itu yang tak boleh dibuat. Tapi kalau kita mau yang terjangkau kau dasar kitab suci, dasar kitab suci kecilnya itu kan Ya, saya masih pastor ngomong saja. Saya akan menemukan di sini kan. saya akan kalau menemukan titik kalau untuk menyerang. Kita lihat sebenarnya. Oke. Pertama itu ada 2 yang sangat jelas bahwa Yahweh Oke. menyuruh membuat patung Hasebotoho. Hanya ini kami bilang kan. Oke. Ini Ya. jadi Oke. yang Ya. mana coba kau masih kau ingat? Yang ketika umat Israel dipatuk ular. Itu. Jadi kenapa itu? Buatlah ular tembaga, naikkanlah dia ular, patung ular. Padahal dikatakan jangan membuat yang di bumi. Tapi mungkin itu ular tembaga itu sebelum mungkin keluaran 19. Bilangan itu kotor, kan kau tukar-tukar kan. Kita bilang kan. Karena memang itu menjadi lambang Kristus ya. Kristus disalibkan, akhirnya semua yang melihat dia selamatkan itu Ya. ular itu ya. Ya. Ular tembaga disuruh di situ. Dan bagaimana itu ya? Jadi tadi jangan membuat, tapi kok disuruh, kan menjadi kontradiksi ya. Ya. Kemudian ada lagi di Keluaran berapa itu ya? Pembuatan tabut perjanjian juga. Ya, Kan? tahu perjanjian. Ya. Sangat detail itu dibuat kan? Dan buatlah patung kerubim Ya. malaikat. Jadi jangan hanya kepada Keluaran yang 20 tadi kan, akhirnya menjadi salah. Tapi mungkin supaya lebih luas bisa kita katakan sebenarnya ada beberapa ya pedoman di dalam hal ini. Oke. Jadi sebenarnya mengapa waktu itu orang Israel lah langsung disuruh jangan membuat patung, karena ada memang hal-hal yang sangat sensitif pada masa Iya, itu ya. juga jadi yang ingin saya tanya. Sebenarnya dari mana dasarnya idenya, makanya Tuhan mengatakan jangan membuat patung. Kalau kita lihat sebenarnya kan di Mesir sebelum Masehi ya sudah banyak patung ya. Firaun itu ya, seperti Firaun. Sphinx itu Ya, kan yang ya. kupegang dagunya itu, kalian lihat gambarnya kan. Iya. Atau patung singa, dewa-dewa sangat banyak ya, Iya. dewa. Yunani lagi, gitu Yunani, sangat ya. banyak patung-patung kan, yang sangat cantik lagi. Romawi, di Roma itu sebelum Masehi ya, memang mereka pada umumnya kalau sudah seninya tinggi, maka memang akhirnya keluar juga patung, lukisan, nyanyi, kan karya seninya ini ya. Betul. Tapi itu yang dilarang. Menjadi karena tadi kamu ambil ayat bab 20 ayat 4 itu dilarang
tidak dilihat sebenarnya ada sambungan yang lain di sini. Jadi kalau kita di dalam gereja kita sebenarnya ada beberapa cara ya dalam hal ini. Jadi harus kita coba membuka cakrawala lah. Karena sampai sekarang pun kalau kita lihat ya, ada istilahnya itu salib, ada korpus. Nah itu juga Iya. bahwa Katolik ada korpusnya, ada tubuhnya, tubuh si Kristus. Padahal yang non Katolik itu tidak. Itu pun jadi persoalan. Itu sampai Kristus kan sekarang sudah bangkit, ngapain dia ada di situ? Berarti itu. Kristus kalian masih disalib terus-terusan. Katanya kan. Tapi itu persoalan sebenarnya bukan itu. Persoalannya ialah bahwa tidak bisa patung gitunya. Bukan karena disalib terus-menerus kan. Karena jadi dalam hal ini ada beberapa yang harus kita pegang sebenarnya kan. Contohnya itu ada 2 ya. Yang ini bahasa Yunani yang menjadi bahasa Latin. Nah ini harus para bahasa asing lagi. Bahasa asing. Apa itu? Belajar bahasa Latin sejak kecil ya, yang akhirnya lupa semua. Tapi Bapak ini satu itu dalam melihat patung atau menghormati patung dan seterusnya, ada di dalam peribadatan ada namanya latria. Latria itu adalah adorasi, penyembahan ya. Dan latria atau adorasi ini hanya boleh digunakan untuk Tritunggal. Bapa Tritunggal Maha Kudus. Adorasi sakramen Maha Kudus. Ya, penyembahan. Tidak ada adorasi Santo Redemptus. Lari semua kan. Memang tak perlu. Apalagi adorasi siapa bilang? Santo Judas. Jadi adorasi itu atau namanya latria, catat semua, latria itu hanya untuk Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus, bisanya Yesus sendiri atau Roh Kudus juga atau apa kan. Dan itulah namanya penyembahan. Jadi ketika berkaitan dengan latria itu maka hanya bisa dilakukan untuk Tritunggal Maha Kudus. Bagus, sudah mungkin pandai ya. Jadi ada banyak otaknya. Karena itu kalau di gereja kadang itu ada itu adorasi kan. Adorasi bisa berjam-jam mereka. Betul. Bisa ada yang itu memang sungguh menyembah ya? Iya, menyembah itu. Menyembah. Beda, nantilah kita bahas lagi tentang sakramen Maha Kudus. Tapi memang itu gereja menyetujui itu menyembah. Sangat setuju. Menyembah memang Allah itu. Hosti kudus itu Yesus yang demonstran itu dibuat kan? Bisa. Ada lagi bisa dengan lagu, makin syahdukan, bisa juga dengan bacaan. Menyembah, aku menyembah. Memang menyembah. Itu hanya untuk Tritunggal. Aku agak kaku bahasa. Karena latria. Itu tadi latria. Latria ya. Baru yang kedua itu ada namanya dulia. Pokoknya silia lah semua. Dulia ini menghormati, penghormatan. Jadi kalau umpamanya dalam bahasa apa itu ya, bahasa Yunani rupanya, kalau seorang hamba kepada tuannya, itulah dulia. Harus hormat dia, apalagi dulu kan, karena budak itu kan dibelinya itu. Jadi terus hormat dia, bisa menyembah dia, tapi hanya hormat, bukan untuk seperti menyembah Tuhan, tidak. Jadi dulia itu dipakai kalau di dalam istilah kita itu veneration itu adalah penghormatan kepada orang kudus ya, penghormatan. Kalau kita umpamanya Santo Antonius atau lukisannya ya kepada Bunda Maria, lukisan gereja-gereja di mana itu umpamanya Sunggal itu gereja Santo Franciscus Xaverius. Ada patungnya besar kali. Di Dr. Mansur, Joseph, cantik kan? Ada di sini ada Antonius. Itu adalah dulia, penghormatan, ya, penghormatan aja. Jadi walaupun tak jarang patung Santonya sendiri lebih besar daripada salib Yesusnya. Bukan besarnya kan, tetapi dalam arti ini kalau dikatakan jangan membuat patung, jangan membuat patung yang akhirnya kau sembah. Tapi buatlah patung yang kau hormati. Karena itu kalau kita umpamanya siapa yang pernah terkejut ya, itu takut dia kan, Lim Si King dulu. Suara All England dia luar biasa kan.
pulang dia dibuat patungnya di dekat rumahnya untuk penghormatan. Terkejut dia, jangan. Katanya, mungkin ada pikiran yang lain kan. Iya. Agak lucu juga umpamanya kita masih hidup dibuat patung kita. Memang agak aneh memang. Seperti sudah mati kan. Kita kembali. Jadi atau ada lagi yang pastor mau tambahkan? Masih. Oke. Banyak ini. Saya mau kembali ke yang tentang Beethoven tadi. Oke. Oh iya. Jadi berarti kalau menurut keterangannya pastor, pastor tadi, pastor itu venerati sebenarnya sama patung Dulia ya, sama sebenarnya masih Beethoven. di bawah Dulia lah mungkin ya. Ya. Hanya mengagumi kan. Oke. Karena ada sebenarnya juga yang ketiga itu dalam arti penghormatan kepada lambang ya. Oke. Kepada lambang Allah umpamanya kan. Ada juga itu tidak sampai dia menghormati seperti yang tadi Dulia itu, masih ada mungkin lebih apa kan. Beethoven itu bolehlah Dulia kecil lah kita kan, Dulia relatif. Saya sebenarnya kan Itu kenapa lah pastor lakukan tadi itu seperti itu? Jadi sebenarnya begini, kan si Beethoven ini lahir tahun 1770 tadi ya. Bukan hanya si Beethoven sebenarnya yang saya kejar-kejar itu kan. Ada juga di Venesia gereja Santo Marco. Dia dulu pernah main, Mozart main di sana kan, Vivaldi dan seterusnya. Situ juga ada patung-patungnya. Jadi yang saya sebenarnya di kota Wina. Vienna, Di Vienna kan, di Austria. Saya 1 bulan di situ karena belajar. Pernah pastor ke sana ya? Keluar lagunya Sungai Donau. Donau mengalir indah. Keluar kasetnya tapi sudah rusak. Itulah. Nanti akan kita keluarkan dari situ itu. Jadi tapi kurang laku nih kaset itu waktu itu kan. Tunggu dulu. karena harus ada, karena terlalu tinggi musiknya. Yang kurang lakunya. Oke, lanjut. Yang pop. Oh ya, aku klasik lah kan. jadi waktu itu memang Beethoven kan sangat terkenal di sana ya, di situ kampungnya si Mozart pun di sana kan. Kalau di gereja kita Santo Stephen Kirk ya, selalu asal setiap jam 3 dimainkan organ Mozart, Beethoven. Situ semua orang tulis di gereja itu. Organ pipa. Jadi si Beethoven ini terkenal, banyak jejaknya di Vienna kan. Iya. Jadi memang sudah kita pelajari juga banyak lagunya kan. Akhirnya saya pergi meneliti mana dia. Napak tilas. Belum ada itu Google kan, ikuti. Sorry, di situ datanglah yang tuan rumah itu kan. Kaman bahasa Jerman dia kan. Kuliahlah di sinilah dulu dia mengarang kan. Kan si Beethoven itu saat akhir hidupnya kan tuli dia kan. Iya, tuli. Pemusik tuli udah ngeri kali itu kan. Iya. Kalau tak melihat masih bisa. Ini tuli, bayangkan tuli. Jadi saya kagum memang si Beethoven. Bisa begitu ekspresinya tentang hidup ini kan, tentang Allah juga. Karena itu Beethoven, saya mau memainkan Für Elisemu walaupun sangat cantik kubuat. Beethoven sendiri apakah dia mengeluarkan karya untuk ordinarium atau banyak. Misa? Dia sangat religius itu ya, Beethoven dalam arti kalau lagu-lagunya ya. Banyak lagu Beethoven di misa E minor dan banyak sekali. Karena itu ada di dekat rumah Kapusin itu ada namanya Santo Johannes itu ya, Kerk ya, gereja Santo Johannes. Setiap minggu kan di Wina itu ada universitas seni ya, musik. Setiap minggu main di situ orkestra yang besar selalu memainkan apakah Mozart atau Beethoven bagian tetapnya. Ordinarium bagian tetap itu. Misa itu ya. Penyanyi kornya mahasiswa ya. Beribu-ribu orang datang ke sana. Apakah mereka bisa atau mau mendengar? Kadang-kadang tak tahu aku kan. Mungkin hanya mereka mendengarkan kan, tidak ikut misa. Tapi lama-lama kan bisa menikmati karya seni itu musik ya. itu kan gratis kan. Lalu jadi apa jadi maknanya itu pastor? Kekagumanku itulah katakan Beethoven. Permisi, luar biasa kau karyamu. Bukan artinya menyembah Beethoven, tapi ngapain pula aku sembah itu kan. Nah, itu. Jadi di sini harus kita bedakan latria dan dulia. Jadi ada yang akhirnya fanatik seperti tadi yang tak memakai ulosi itu. Karena dia pikir ulosi ini bisa memberkati menjadi latria. Mana mungkin ulos memberkati? Kan hanya simbolnya itu ya.
Atau hula-hula itu bukan hula-hula itu memberkati, Tuhan yang memberkati melalui dia. Dan Oke. itu seperti pastor. Itulah menurut ada apa kan? Iya. Ada lagi yang paling mengenaskan kan, seperti menyanyikan Indonesia Raya, tak mau pula dia kan. Hari ini kan juga tentang Pancasila ya. Jadi kenapa? Karena mungkin untuk dia itu Sudah latria. Artinya- Padahal tidak perlu dia sembah sebenarnya Indonesia ini. ngapain kan? Ada orang Kristen juga tak mau menghormati bendera Oke. aliran tertentu. Jadi di sekolah tak mau dia menghormati. Kenapa? Wah, dilarang oleh agama kami. Jangan membuat ini, jangan menghormati. Hanya Allah dihormati katanya kan? Iya. Akhirnya karena pemikirannya inilah tidak dia bedakan kalau menghormati bendera dipikirnya sama dengan menghormati Menyembah. Tritunggal, menyembah Tritunggal. Salah konsep di otaknya itu kan. Ini yang harus diluruskan. Kau Berarti tadi bukan sudah Indonesia begitu. yang salah ya. Bagaimana mungkin? Isi kepalanya mungkin agak perlu diperbaiki sebenarnya. Bendera, kita menghormati bendera Indonesia tuh. Hormat. Bukan artinya aku tidak menghormati Allah kalau menjadi Allahku nomor 2 kan. Tidak. Jangan membuat patung yang akhirnya menggantikan Allah, kan itu. Ya. Allah lain, dan menyembah dia Dan beribadah kepada. dan beribadah kepada, beribadah kita kepada bendera. Enggak, tidak ada beribadah kita kepada bendera. Kan tak kita hormati Indonesia Raya. Indonesia Raya tahu kau kan? Ya. Karangan siapa itu? Bukan Wage Rudolf Supratman. Katolik itu yang mengarang itu. Jangan main-main. Katolik itu hebat juga dia kan. Itu yang kita pakai lagu kebangsaan kita sekarang kan. Iya, Bukan karena Katoliknya lah, tapi isinya kebangsaan kan kita kan selalu dikatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Karena kita sudah mengerti latria, dulia, penghormatan itu bukan artinya kita menyembah presiden kalau kita hormati. Enggak sama sekali. Karena ada yang lucu itu. Memang kadang-kadang Injil ini pun kalau salah ditafsirkan bahaya juga kan. Iya. Karena ada di itu Matius 23 kurasa itu ya, yang dikatakan itu kan, janganlah kamu menyembah siapapun di bumi ini atau menyebut siapapun di bumi ini Bapa. Tak boleh kamu menyebut di bumi ini Bapa. Sebab Bapakmu hanya satu, itu yang di surga. Coba kalau umpamanya saya pandai berkhotbah kan, jangan menyebut siapapun di bumi ini Bapakmu. Hanya Bapa yang di surga. Itu hanya itu yang bisa kau sebut Bapa. Karena ada begitu. Tapi ini benar katanya terjadi. Apa Jadi ada namanya orang Batak kan. Ya. Nama bapaknya Sitigor. Oke. Jadi kalau orang Batak itu tak boleh menyebut nama Bapak. Ya. Itu sangat hormat kita. Ya, tidak boleh. Kami dulu waktu kecil supaya mengaku dosa, sudah datang pastor belum ada dosa kita. Hei, sebut nama bapakmu dalam hati. Terpaksa kita sebut. Sudah dosa itu. Karena nggak tahu mau dosa apa, mau dibilang apa. Akhirnya aku tadi menyebut nama bapakku. Sudah dosa itu. Hanya dalam hati. Itu dulu waktu anak-anak. Ya. Jadi karena tak boleh hormat kita kepada bapak kan. Ya. Dan bagus juga sebenarnya kan. Jadi ada rupanya pengkhotbah diyakinkanlah si Tigor ini. Jangan menyebut seorang pun di bumi ini Bapak. Hanya Bapak yang di surga itu Bapakmu, awas. Berdosa. Didengar si anak lah ini. Oh, didengar si anak lah kan, bapaknya si Tigor. Pulanglah dia ke rumah hari Minggu kan, bapaknya nggak bergereja rupanya. Ya, udah pulang kau nak? Udah apa pulang kau nak? Sudah pulang Tigor katanya. Wah. Apa mau bilang? Aku sudah pulang Tigor. Udah makan kau Tigor? Datang mamanya. Aku bilang kan si Tigor namanya. Ini Mama bisa, Bapak yang tak bisa kan? Kenapa kau yang gila kau? Tapi tertulis dalam Matius itu 23 bahwa tidak boleh menyebut Bapa di bumi ini kecuali hanya Bapakmu di surga. Bapak, ngeritik. Inilah karena dia mungkin salah mengajar ya. Oke. Dipikir kalau Bapa yang dimaksud di sini itulah Bapa yang di surga. Itulah sebenarnya latria. Oke. Jangan membuat Bapak kita menjadi latria seperti Bapak Putra dan Roh Kudus dia. Tidak. Ketika kita mengatakan Bapak kepada di rumah itu adalah dulia kan? Itu penghormatan. Jadi disitulah kadang-kadang kalang kabut. Jadi tentang membuat patung ini, kesalahan yang kau katakan itu ialah karena dipisahkan
dari ayat 4 dan 5. 5. Oke. 3, Tiga 4 dan 5. 4 yang kau bacakan kan? Ya, saya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau dan seterusnya. Karena kebetulan ayat 4 nih yang bisa saya bikin untuk menyerang. Itu padahal jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan kemudian jangan sujud menyembah dia. Kalau kamu membuat patung dan sujud menyembah dia itu salah. Itulah namanya latria. Artinya nanti Maria ini kita sembah. Yang sudah kita bahas bukan kita sembah kan? Iya. Hanya kita dulia tadi menghormati kan? Jadi di situ harus kita lihat ya, apakah kita adorasi ataukah hanya penghormatan. Bendera hormati. Tapi bukan kau sembah bendera. Lagu Indonesia Raya nyanyikan dengan tulus hati ibu, penghormatan dan cinta kepada negara. Gambar-gambar jalan salib juga. Gambar-gambar jalan salib itu bukan itu. Dan di Jumat Agung ada penghormatan salib, ritus penghormatan salib. Penghormatan salib Bukan menyembah salib. Dibedakan itu karena dari simbol Allah kan bisa disembah, bukan dihormati simbol. Seperti salib lah, simbol Allahnya itu. Tidak kita buat adorasi di salib kan, di hostinya dan lain-lain kan. Inilah saya kira kan. Jadi tak usah lagi yang kerja aku. Kalau bilang kau kegede itu bilang itu. Apa yang kau ajarkan bilang. Jangan kau bilang tigor, kau bilang. Oke. Terima kasih Pastor. Sekian. Sekian.